Bahkan kalau teman-teman ingat lagi di tahun 2010 bersama Inter dia meraih Golden Boy sebagai pemain muda terbaik. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Bintang. Hari ini gue mau agak beda, gue mau cerewetin Why Always Me, Mario Balotelli. Mantan pemain Inter yang disebut the biggest disappointment ya, pemain yang paling mengecewakan karena tidak berhasil mencapai potensi terbaiknya karena terlalu banyak kontroversi di luar lapangan. Balotelli disebut sebagai contoh nyata gabungan antara pemain jenius dan pemain yang tidak punya attitude. Teman-teman di sini ada yang ngikutin kisah karir Balotelli? Gua salah satu yang ngikutin banget sih dari zaman dia masih jadi pemain Primavera, lalu diberikan kepercayaan Mancini ya, tampil di Coppa Italia lawan Juve. Wah, itu gokil banget, talentanya kelihatan banget dari masih muda. Nah, hari ini gue mau cerewetin kisah perjalanan hidupnya dia ya. Jadi ternyata dia udah sangat struggle, udah sangat berjuang hidupnya sejak masih kecil, teman-teman, sejak masih bayi. Jadi waktu dia masih bayi, dia sempat beberapa kali hampir nggak selamat dari operasi di ususnya dia. Jadi dia punya masalah di usus. Lalu kemudian di tahun 93 ketika usia Balotelli masih 3 tahun, dia diadopsi pasangan Italia. Dia aslinya bukan orang Italia ya. Lalu dia dibawa, hidupnya dia waktu kecil tuh ada di pinggiran Brescia. Lalu di usia 5 tahun dia bermain di klub lokal Brescia namanya USI Mompiano. Itulah untuk pertama kalinya Balotelli rutin bermain sepak bola. Balotelli emang tumbuh di tempat yang sangat rasis, di tempat yang mendiskriminasi perbedaan warna kulit. Jadi sejak kecil dia memang udah sering mendapatkan ejekan-ejekan rasis. Bahkan ini ada kesaksian dari presiden klub tempat Balotelli meniti karir waktu masih kecil. Dibilangnya bahwa Balotelli sudah mendapatkan ejekan rasis sejak kecil. Hal itu yang membuat Balotelli punya karakter penyendiri, kuat dan penuh semangat. Lalu kita lompat agak jauh di tahun 2006. Saat itu usianya Balotelli 15 tahun. Dia mengawali karir di klub Serie C. Jadi di usia 15 tahun dia udah bermain untuk klub senior di Serie C. Luar biasa banget. Dia menunjukkan permainan yang gemilang. Dia menunjukkan talenta yang luar biasa. Bahkan saat itu di 2006 Barcelona tertarik dan sempat trial Balotelli tapi gagal. Nah, di tahun 2007 lah akhirnya Inter yang melirik Balotelli. Inter yang berani mengambil Balotelli di 2007, dimasukin ke Primavera, dan 2 tahun kemudian dia langsung naik ke level senior. Cukup 2 tahun di Primavera Inter dia langsung naik ke level senior, luar biasa. Tapi sayangnya di level senior Inter dia hanya 2 musim, walaupun salah satu musimnya dia sempat treble bersama Jose Mourinho ya. Inter nggak tahan karena Balotelli sering bikin kontroversi, sering nggak disiplin, akhirnya dibuang. 2010 dia gabung ke Manchester City bersama Roberto Mancini. Banyak yang bilang di Manchester City inilah Mario Balotelli berada di peak performance, di puncak permainan terbaiknya. Di sana dia memberikan talenta dan arogansi bersamaan. Dia dipuji sekaligus dibenci. Bahkan publik Manchester City pun sempat terbelah ya. Ada yang membela Balotelli, ada yang membela Mancini. Gara-garanya Mancini sempat marah besar ke Balotelli ketika pramusim di pertandingan uji coba. Balotelli melakukan aksi yang menyepelekan musuh. Mancini nggak suka banget dan Mancini langsung narik Balotelli dan mereka sempat cekcok di atas lapangan. Nah, sejak saat itu publik City benar-benar terbelah. Hampir setiap hari Balotelli dapat pujian dan cacian bersamaan. Karena saking seringnya mendapatkan tudingan, mendapatkan kritik, suatu ketika setelah mencetak gol bersama City, Balotelli selebrasi, dia membuka kaosnya menunjukkan tulisan Why Always Me. Wah, ini yang sangat ikonik banget. Balotelli mempertanyakan kepada publik ya, kenapa cuma gue yang paling sering dikritik? Kenapa cuma gue? Kenapa bukan orang lain? Tapi itu bukan satu-satunya selebrasi yang paling diingat dari Balotelli. Dia punya satu selebrasi lagi yang paling dikenang ketika dia mencetak gol ke gawang Jerman. Nah, di tim nasional sendiri torehan statistik Balotelli cukup bagus ya, terutama di Euro. Dia mencetak 3 gol dalam 6 laga. 2 diantaranya gol di semifinal. Dia mencetak gol yang luar biasa indah, tendangan jarak jauh. Dia menaklukkan Neuer yang saat itu sedang bagus-bagusnya. Bahkan Neuer mendapatkan julukan The Great Neuer. Di momen inilah Balotelli punya selebrasi yang sangat unik ya. Dibuka baju, menunjukkan badannya yang kekar. Tapi naasnya di pertandingan berikutnya di partai final dia melempem banget. Ya memang begitulah Mario Balotelli ya, pemain yang disebut-sebut mahir memberikan yang terbaik dan yang terburuk di saat bersamaan. Pers paling suka memberitakan Balotelli dengan segala kegilaan dan kehidupannya dia. Yang paling terkenal adalah foto kamar mandi dari apartemennya Balotelli. Gila, itu parah banget, jorok banget. Dia benar-benar orang yang gak disiplin di dalam maupun luar lapangan. Setelah foto ini beredar, media-media langsung sepakat ya memberikan stempel ke Balotelli
Balotelli bahwa hidupnya yang tidak disiplinlah yang membawa Balotelli ke jurang kejatuhan. Di semua klub yang dibela oleh Mario Balotelli, ujung-ujungnya pasti kekecewaan ya, dari Inter, City, kemudian Milan, Liverpool. Dia juga 2 kali membela klub dari Liga Prancis ya, ada Nice sama Marseille. Itu semua juga berujung kekecewaan. Tetapi sejujurnya teman-teman, sebetulnya bukan cuma Balotelli ya, pemain yang gagal mencapai performa terbaiknya gara-gara hal non teknis. Sebelumnya tuh ada Adriano gara-gara ayahnya meninggal, terus dia akhirnya mabuk-mabukan. Lalu ada Pato, ada Ben Arfa. Tapi ya memang harus diakui cuma Balotelli yang potensinya paling tinggi dan kontroversinya juga paling besar. Tapi sebetulnya Balotelli sudah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki karir dia. Dia coba low profile ya. Dia mencoba bermain untuk klub-klub kecil, membela Brescia pernah, Monza juga pernah. Lalu dia ke Liga Turki bersama Adana Demirspor, tapi juga ujung-ujungnya gagal. Nah, saat ini Balotelli di usia 32 tahun teman-teman, dia membela klub kecil FC Sion di Swiss. Dia sudah mencetak 5 gol dari 9 laga, dan mungkin ini adalah titik paling damai dalam sejarah kehidupannya Balotelli ya. Dia main di Liga Swiss, di sana kan sepak bolanya nggak begitu jadi perhatian utama. Total gelar yang diraih Balotelli selama karir dia pernah treble winners, 3 Scudetto, 2 Coppa Italia, 1 Premier League, kan luar biasa banget, dan 1 finalis Euro. Menurut gue ini prestasi yang nggak bisa dianggap enteng. Nggak semua pemain punya prestasi sehebat Mario Balotelli, tetapi juga nggak semua pemain yang dengan torehan gelar seperti ini di usia 32 tahun udah main untuk klub Liga Swiss. Prestasi individu Balotelli juga luar biasa. Total dia sudah bermain 477 kali, 195 gol, 25 assist. Bahkan kalau teman-teman ingat lagi, di tahun 2010 bersama Inter dia meraih Golden Boy sebagai pemain muda terbaik. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih tentang Balotelli? Punya analisis, punya pendapat apa tentang Balotelli? Tolong tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.